cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih.
kita dengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang terambil dalam kitab Lukas 2 ayat 4-7. Kita baca secara berbahasan ya. Yang dibawa perkop kelahiran Yesus. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain dan dibaringkannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka penginapan. Oke, jadi adik-adik, kitab Lukas ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang dimana Tuhan Yesus lahirnya bukan di tempat yang mewah, tempat yang nyaman, seperti dulu adik-adik dilahirkan. Mungkin dari adik-adik ada yang dilahirkan di rumah sakit, di tempat di rumah-rumah yang memiliki kasur yang empuk, bantal yang empuk. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahirnya di kandang hewan, di kandang domba, dan dibaringkan di palungan. Kalau adik-adik tahu, palungan itu tempat makan hewan. Nah, walaupun Tuhan Yesus lahirnya di tempat yang sederhana, yang tidak memiliki kasur, tidak memiliki bantal, dan mungkin menurut adik-adik itu tempat yang kotor, tetapi Tuhan Yesus mau mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mau semua orang untuk mengetahui tentang kelahirannya. Jadi Tuhan Yesus, malaikat pergi ke para gembala-gembala untuk menyampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bilang kepada gembala-gembala bahwa sang penyelamat, sang juru selamat telah lahir ke dunia. Jadi itulah Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan dia mau untuk kita mengetahui kelahirannya. Jadi walaupun adik-adik berada dari keluarga dan latar belakang yang berbeda-beda, adik-adik harus mengasihi satu sama dengan yang lain. Walaupun ada yang mungkin tidak menyukai temannya karena temannya menyakiti adik-adik, jahat kepada adik-adik, adik-adik harus selalu mengasihi mereka. Supaya apa? Kalau kita mau dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama dulu, biar kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan juga biar kita merayakan Natal di tahun ini dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, dan kita bisa mendapatkan hadiah dari Tuhan Yesus. Itu saja yang mau kakak sampaikan untuk adik-adik semuanya. Kita tutup dalam doa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih banyak Bapak. Sekarang kami sudah boleh selesai mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Bapa, kelahiran-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami, telah menolong kami Bapa. Kami berdoa Bapa bagi keluarga kami yang ada di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka, menolong mereka Bapa. Selalu tuntun kami Bapak, selalu tolong kami Bapak agar kami tetap setia, kami selalu mengasihi sesama kami, mengasihi teman-teman kami Bapak. Inilah doa kami Bapak, kami berdoa hanya kepada-Mu Bapak, kami serahkan setiap proses kehidupan kami ke depannya Bapak. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat gak nih? Masih. Kalau gitu, kita akan menari dulu ya. Kita ikuti gerakannya lumayan. Terus kakak-kakak yang di belakang boleh maju ikut menari di depan. Silahkan. Yeay. Oke, kita mau nyanyi lagu ini, adik-adiknya boleh berdiri yuk. Kita mau lihat gerakannya di sini ya. Boleh kan dipasang musiknya. ikutin ya adik-adik. Ayo yang semangat ya, masih semangat.
Christ. It's about everlasting, never-failing love. Sekarang adik-adik. Come now, let's open up the door. Come now and take a good long look. And see God's given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, never-faithful, never-ending love. Oke, adik-adik tahu nggak acara selanjutnya kita bakal ngapain? Oh, boleh bikin dulu. Ngapain tuh, Kak? Ih, ngapain ya? Ada yang tahu nggak? Jadi, sesi kali ini kita akan game. Nah, sesi game pertama itu kita akan cerdas cermat. Nah, tadi masih ingat nggak firman Tuhannya tentang apa? Nah, ini ada dua pertanyaan ya. Nanti kalau adik-adik ada yang tahu, boleh langsung angkat tangan ya. Jadi, pertanyaan yang pertama, Yesus lahir di mana? Siapa ya? Siapa ya kira-kira? Ulang ya. Ulang ya dalam hitungan ketiga, angkat tangan tercepat. Ya. Yesus lahir di mana? Nah, ini boleh dijawab. Yesus lahir di Bethlehem. Benar ya. Nah, pertanyaan yang kedua itu orang tua Yesus bernama Orang tua Yesus bernama Maria dan Yusuf. Oke, selanjutnya itu game tentang cepet-cepetan buka akun TikTok. Siapa yang punya TikTok? Oke, nanti cepet-cepet buka dan ini ya dibaca ayatnya, oke? Tapi angkat tangan dulu. Oke, yang pertama buka Alkitab Matius 1 ayat 20 sampai 21. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan terlalu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Oke, adik-adik jangan sedih, masih ada 2 soal lagi. Sekarang buka Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oh iya,
ayat 14 sampai 15? Markus 1 ayat 14 sampai 15. Berikut Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes di taman, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke, nanti adik yang paling banyak jawabnya nanti ketemu kakak ya, dapat hadiah. Ya nanti bilang aja ya kakak ini. Oke, selanjutnya acara game sudah selesai. Saya serahkan kembali kepada BL ya. Oke, selamat tinggal adik-adik, jangan kangen ya. Bye bye. Terima kasih Kak, senang gak? Seru gak gamesnya? Tadi tapi jangan bersedih hati ya buat adik-adik yang belum bisa jawab. Nanti ada soal lagi tahun depan, iya gak Kak? Tahun depan, ada depan lagi. Apaan ya? Nanti minggu depan adik-adik harus sering-sering datang biar lebih sering dapat hadiah dari kakak-kakaknya. Oke? Oke Kak. Kita mau memberikan persembahan, nanti adik-adik taruh di kotak yang coklat itu. Kita nyanyi. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya ya. Tepuk tangan. Gloria dimuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Puji Tuhan. Adik-adik merasa terberkati hari ini? Oke, boleh duduk. Kita mau menutup ibadah kita. Kita minta pimpinan kepada Ibu Pendeta untuk menutup kita dalam doa. Oke, adik-adik semuanya, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih banyak atas penjagaan, perlindungan yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Kami sudah selesai melakukan ibadah kami saat ini, Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini, firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar, bisa kami memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami masing-masing, Bapa. Banyak hal yang kami mau minta dari Tuhan, tapi Tuhanlah yang lebih tahu. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan keluarga kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, terkhususnya orang tua kami, Bapa, kedua orang kami. Biar semua yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan memberkati kami,
Tuhan pimpin kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus juga dalam hati kami agar kami selalu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kami merayakan hari Natal nanti di tanggal 25 Desember 2025 dengan hati yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan selalu mengasihi sesama kami Bapa. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan setiap proses pergumulan kehidupan kami kepada Bapa, dan serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Boleh kasih salam kanan kirinya. Ibadah kelas selesai.